Hai, selamat malam. Gimana kabar kalian di malam ini? Apakah baik? Atau mungkin justru sedang hancur-hancurnya? Di episode kali ini, mungkin adalah episode yang didatangi oleh banyak pendengar yang sebelumnya belum pernah dengar konten cerita sebelum tidur ini. Tapi hey, selamat datang. Semoga episode kali ini bisa sedikit banyak menenangkan kalian ya. Ya, jadi episode ini lahir karena seharusnya setelah akhir pekan aku yang baru aja balik bertolak dari Jakarta menuju rumah karena ingin bertemu keluarga, aku harusnya langsung tidur dan terlelap gitu aja. Tapi karena aku cek Twitter dan melihat trending topik tentang SBMPTN, aku jadi keinget sama perjuangan aku beberapa tahun lalu. Ya, perjuangan yang keras banget dan mati-matian aku perjuangin untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri favorit aku. Jadi karena itu, meskipun aku udah lelah banget, udah ngantuk banget, aku jadi semangat lagi karena aku tiba-tiba keinget sama kalian. Gimana ya kabar kalian? Siapa yang nyemangatin kalian? Ada gak ya orang yang mau dengerin keluh kesah kalian dan mungkin kasih support ke kalian? Jadi kalau itu semua gak kalian dapatkan, ini adalah tempat yang tepat untuk kalian datangi karena ada aku di sini. Jadi aku pengen ngucapin selamat. Selamat untuk kamu yang sudah berhasil dan lolos menjadi mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri yang kalian pilih. Dan selamat juga buat tombol merah atau kegagalan yang kalian dapati saat ini. Karena dengan kegagalan itu, mungkin ada tempat-tempat yang lebih baik yang bisa menerima kamu. Dan yang mungkin kamu belum sadar dan mungkin kamu belum yakin apakah emang ada ya. Jadi tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita mulai kan. If you are searching for this topic, baby, please listen carefully, cause we will deep dive together. Gue Bagas dengan cerita sebelum tidur, menemani kalian mengudara dengan sebuah cerita yang semoga ada maknanya. Kalau teman-teman pendengar baru di sini sadar kalau kok suaranya mirip banget sama announcer podcast Kita dan Waktu. Iya, podcast Kita dan Waktu yang ada di Spotify itu juga aku yang punya. Cuma di sana kita lebih ngebahas tentang cinta aja. Kalau di sini ngebahas tentang hidup, diri sendiri dan ya gimana caranya buat ngelewatin hari-hari berat gitu. Dan kali ini topiknya tentang SBMPTN. Pak, Ibu, maaf ya kalau aku gagal lagi hari ini. Maaf ya kalau aku belum bisa ngebuktiin untuk jadi anak yang baik dan hebat seperti apa yang Bapak Ibu banggain. Maaf aku gagal SBMPTN hari ini. Tapi aku gak pernah merencanakan kegagalan kok. Aku bahkan terus-menerus belajar dan berjuang. Bahkan aku sampai lupa waktu istirahat aku, waktu tidur aku, bahkan waktu jam makan aku pun aku masih harus terus review materi dan pelajaran biar semuanya sampai di otak. Mungkin aku bisa bilang kalau aku anak yang bodoh, aku anak yang gak berbakat, aku anak yang gak bisa diandalkan. Tapi Pak, Bu, SBMPTN itu banyak banget loh yang ikut. Mungkin bisa sampai 700 bahkan 800 ribu orang yang turut bersaing untuk dapetin kursi-kursi istimewa yang ada dan diperebutkan di perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Dan ya yang keterima bahkan gak sampai setengahnya, hanya 150 ribuan aja. Dan mungkin ini saatnya aku gagal dulu, Bu. Jadi
teman-teman, aku menulis naskah ini dengan penuh hikmat dan doa baik untuk kalian-kalian di luar sana yang mungkin baru di menit pertama dengerin ini udah langsung menitikkan air mata. Gak apa-apa. Makanya untuk itu, tersenyumlah meski harus sambil menangis. Tersenyumlah dan ucapkan terima kasih untuk perjalanan hebatmu yang di dalamnya berisi rapalan doa, air mata, dan kerja kerasmu selama ini. Kamu hebat banget. Mungkin yang ada dalam isi kepala kamu bukan kata-kata yang seperti aku bilang tadi. Kamu hebat banget, ucapin terima kasih, bilang gak apa-apa kok kalau untuk gagal hari ini. Mungkin yang ada di isi kepala kamu justru sebaliknya. Atau mungkin isi kepalamu dipenuhi segudang pertanyaan berupa, kenapa aku tidak seberuntung mereka ya? Kenapa ya? Yang tidak berusaha justru malah berhasil. Atau kenapa ya? Dunia seperti tidak adil untukku hari ini. Kalau ada kegagalan, kenapa harus aku yang gagal? Kenapa nggak orang lain aja? Kenapa di saat aku ingin membuktikan kepada bapak dan ibu, kenapa justru kegagalan yang diberikan padaku? Pengen deh buat mereka bangga. Buat mereka percaya kalau aku ini benar-benar berusaha. Bukan dicap sebagai anak yang gak pernah bisa apa-apa. Hey, orang hebat. Aku cuman pengen bilang kalau gagalmu hari ini itu bukan berarti kamu akan gagal juga di kemudian hari. Peluk erat ya. Mungkin kata-kata dari aku selembut apapun bakalan sulit untuk masuk. Tapi mohon banget, kalau mungkin kita balik gelasnya nih, kita lihat dari sudut pandang yang lain, coba tebak dan coba dikira-kira. Bagaimana kalau yang selama ini yang dituju justru bukan pilihan yang terbaik buat kamu? Atau mungkin kamu hanya perlu bekerja keras sedikit aja lagi gitu loh. Yang kemarin mungkin belum cukup keras meskipun ya udah capek banget. Atau mungkin Tuhan sedang mempersiapkan tempat-tempat baik yang nantinya kamu bisa bertumbuh, berkembang, belajar, dan jadi diri kamu sendiri dan apa adanya. Karena tempat yang baik bukan cuma tentang titel atau tentang wow, PTN-nya masuk 10 besar nih, bukan. Tapi tempat yang baik adalah tempat di mana dunia mengizinkan kamu untuk bertumbuh, untuk bertemu dengan teman-teman baru, dan untuk mengembangkan diri kamu sendiri. Itu ya, rasanya mungkin begitu sesak. Duniamu seperti berhenti berputar. Pandanganmu buyar dan sorot matamu yang tadinya terang menjadi sangat padam. Jadi jikalau kamu ingin menangis, menangislah. Ambil waktu sedihmu, nikmatilah kegagalanmu. Sampai saat semuanya sudah cukup, kegagalanmu itulah yang justru menjadi sebuah energi dan kekuatan yang akan menjadi bekal untuk kamu berjuang lagi. Jangan berhenti di sini ya. Iya, lanjutin perjalanan kamu. Karena menyerah gak akan membawa kita kemana-mana. Dan gagal itu wajar banget kok. Dan ingat, kamu gak pernah sendiri itu. Singkat cerita, aku dulu pengen banget masuk sastra Indonesia di UI. Waktu SNMPTN, aku isi sastra Inggris dan sastra Indonesia kalau nggak salah di Universitas Indonesia. Waktu itu aku juga sempat sering main ke sana sama teman-teman aku. Aku udah bikin wallpaper, aku udah bikin catatan tulisan tangan aku segede apapun biar ketika aku bangun tidur aku bisa jadi mahasiswa UI. Bahkan aku selalu sebelum belajar aku dengerin OKK UI kalau kalian tahu di YouTube. Dan sekarang aku
aku jadi mahasiswa UNS, bukan mahasiswa UI. Dan itu bukan berarti aku gak bangga, bukan berarti aku gak seneng. Cuman mungkin aja waktu itu UI bukan menjadi pilihan yang terbaik buat aku. Dan saat aku ingin bisa masuk ke sastra Indonesia ataupun sastra Inggris, aku pengen banget jadi penulis, pengen banget nuangin banyak hal. Tapi ternyata walaupun jurusan aku sekarang sosiologi, aku justru udah jadi penulis duluan. Dan aku bisa nyebarin dan menuangkan banyak hal dan banyak isi pikiran aku sama kalian. Jadi kita emang gak akan pernah tahu berjalannya dunia tuh bakal kayak gimana. Kita gak bakal bisa nebak karena yang punya segala petanya tuh Tuhan gitu loh, bukan kita. Jadi nikmatilah, dijalanin aja asal kita berusaha yang terbaik dan terus berdoa dan percaya kalau hari indah itu bakal datang. Kalau ada kegagalan, pastinya juga bakal ada keberhasilan. Jadi mungkin keberhasilan itulah yang sebentar lagi akan datang buat kamu, memeluk kamu dan bilang, makasih ya udah bertahan. Dan ketika kegagalan itu berubah menjadi keberhasilan dan kamu menikmati dan saat itu kamu menghirup nih udara segar, kamu pasti bakalan tersenyum dalam hati sambil bilang, untung waktu itu gue gak nyerah. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Habis ini jangan lupa untuk istirahat, tidur yang nyenyak, minum air putih yang banyak, tersenyum lagi. Gak apa-apa kalau kamu pengen sendiri dulu, text time gak apa-apa, sambil dengerin podcast kita dan waktu juga bisa. Atau sambil baca Wattpad cerita kapal kertas, karena di sana juga ceritanya tentang siswa kelas 12. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Kalau kalian tanya Instagram aku apa, Instagram aku di @hellobagas aja, sama di bagas.personal. Ya udah, semangat ya teman-teman, peluk erat yang terbaik untuk kalian. Dadah.